warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Efriani SMMM, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1 pada mata kuliah dengan kode mata kuliah EKMA 4476 ini. Anda akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi pokok EKMA 4476. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di sesi 2 untuk pembahasannya terkait modul 2 ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Baik, sebenarnya ini materi menyambung dari materi yang pertama ya, rekan-rekan semua. Langsung saja. Pengertian audit kompatibilitas itu apa sebenarnya? Ialah suatu proses yang sistematik dan formal untuk mengevaluasi keselarasan dan kompetensi strategi, kebijakan, dan praktik manajemen sumber daya manusia dengan sasaran dan strategi perusahaan. Kemudian, dengan ditetapkan strategi daripada SDMBK, manajemen ini dapat menentukan yang pertama kuantitasnya dan disertai kualitas SDM yang dibutuhkan, baik dari sisi keterampilan, perilaku, serta nilai yang harus dimiliki. Yang kedua, aktivitas atau program sumber daya manusia yang akan diterapkan mulai dari analisa jabatan, desain pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, sehingga nanti pada sampai pengembangan karir, kemudian juga ada kinerja, balas jasa, labor, hubungan industrial, dan sistem informasi sumber daya manusia. Untuk selanjutnya adalah strategi daripada bisnis sebagai competitive strategy. Ini dikemukakan oleh Dassler 2017, suatu strategi yang mengidentifikasi bagaimana cara perusahaan membangun dan memperkuat posisi bersaing dalam lingkup industri yang digeluti, seperti itu. Kemudian yang strategi kompetitif ini bisa diterapkan perusahaan, antara lain itu bisa berupa seperti apa? Yang pertama adanya cost efisiensi, jadi efisiensi biaya. Kemudian ada differentiation, kemudian ada focus strategi. Selanjutnya adalah strategi fungsi, functional strategy, di mana strategi fungsi sendiri ini ada 4 komponen, baik strategi pemasaran, keuangannya, operasinya, hingga dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang pertama, strategi corporate. Ini diungkapkan oleh Stone 2002. Yang pertama ada growth strategies, strategi di mana perusahaan menekankan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan, menekankan pada pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi produk, antara lain seperti apa? Joint venture misalnya, sehingga dibutuhkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia baru yang unik, misalnya kompetensi inovasi, melalui apa? Bisa melalui mergers dan akuisisi, seperti itu ya, seperti yang terakhir dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah Indofood ya, ICBP. Kemudian strategi di mana perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama melakukan konsolidasi atau melakukan penggabungan usaha, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk menyesuaikan dirinya dalam mewujudkan daripada tadi perubahan. Yang kedua adalah retrenchment, strategi di mana perusahaan menekankan pada peningkatan kinerja perusahaan melalui apa? Pemotongan biayanya, kemudian perampingan atau downsizing, re-engineering, menjual, kemudian atau menutup operasi bisnisnya, seperti itu. Kemudian ada lagi strategi ini merupakan strategi yang umum diterapkan perusahaan apabila lingkungan usaha sangat terancam. Hal ini juga terjadi ketika negara kita terancam wabah COVID-19. Ini banyak sekali ya rekan-rekan ya, perusahaan yang mengalami yang namanya tadi strategi retrenchment, perampingan. Ya karena kan bisa diketahui dampak wabah COVID-19 ini kan tidak main-main ya, tidak hanya di Indonesia tetapi memang mendunia global. Termasuk juga industri yang berdampak adalah ekonomi tadi, yaitu industri seperti jadi banyak perusahaan yang
merampingkan usahanya seperti mem-PHK karyawannya, ada juga yang sedikit menurunkan salarinya, gajinya, atau intensifnya, ya, insentifnya seperti itu. Kemudian bahkan ada yang sampai uh, highlight atau bangkrut karena memang penjualan ataupun target penjualan daripada perusahaan itu tidak tercapai karena memang pas pra atau selama pandemi memang gonjang-ganjing ya. Jadi istilahnya ketidakstabilitasan daripada ekonomi juga berdampak besar begitu, khususnya pada industri perusahaan. Kemudian ada stability, strategi di mana perusahaan menekankan pada strategi netral ya untuk sebagai usahanya tadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada praktik manajemen sumber daya manusia (BK) berbasis kompetensi ya. Manusia tidak terlepas dari faktor berikut. Yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman realistis eksternal yang berdampak pada bisnis perusahaan. Cakupannya apa? Ada teknologinya, ekonomiknya, globalisasi, serta demografi. Yang kedua ada orientasi pelayanan terhadap eksternal dan internal stakeholder, pelanggan, investor, manajer, dan pegawai, begitu. Di mana perusahaan menekankan pada kesejahteraan seluruh stakeholder pemegang saham ya, seperti itu. Banyak, jadi memang komponen orang-orang yang terlibat dalam perusahaan pasti akan dipikirkan ya oleh manajemen perusahaan bagaimana cara menyejahterakan keseluruhan seperti itu. Poin selanjutnya adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Perusahaan perlu menekankan pada kompetensi yang dipersyaratkan serta mengembangkan pejabat dan staf yang menangani sumber daya manusia agar mereka lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Iya, jadi memang profesionalisme sumber daya manusia itu tentu sangat penting. Kenapa? Bagaimana suatu perusahaan bisa mencapai targetnya, visi misi yang berdasarkan visi misi tentunya ya kan? Kalau humannya, manusia sebagai penggeraknya itu tidak profesional, tidak kompeten. Oleh karena itulah, kenapa profesionalisme sumber daya manusia sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan suatu instansi atau suatu perusahaan. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada bagian nih teman-teman ya, model strategic manajemen sumber daya manusia. Yang pertama di sini ada visi misi organisasi jelas. Jadi dalam suatu organisasi pasti ya yang ada namanya visi. Ada visinya, selanjutnya misinya, kemudian sasaran organisasinya seperti apa. Kemudian ada juga struktur organisasi, erat kaitannya dengan strategi, kemudian budaya organisasi. Dalam mencapai sasaran, dari sasaran organisasi ke struktur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, pastikan memerlukan analisa eksternal, peluang ancaman, kemudian ada analisa internalnya, kekuatan, kelemahan, atau selama ini kita kenal dengan istilah SWOT ya. Seperti itu. Stranger, kemudian weakness, opportunity, threat. Begitu ya. Sehingga pada akhirnya akan mencapai daripada sasaran MSDM. Tadi yang seperti sudah dijelaskan juga, strategi daripada SDM ini ada praktik SDM berbasis kompetensi dan etika. Apa saja? Analisis jabatannya, perencanaannya, rekrutmen, seleksi, pelatihan pengembangan, karir, penilaian kinerja, balas jasa, kemudian disiplin dan internalnya daripada budaya organisasi, kemudian ada hubungan industrial seperti apa, sistem informasi SDM-nya seperti apa. Selanjutnya hasil MSDM-nya apa? SDM yang diharapkan adalah dapat kompeten, kemudian memiliki komitmen yang tinggi, erat kaitannya dengan loyalitas ya, rekan-rekan ya. Kemudian dia absensinya rendah, jelas kalau absensinya tinggi berarti dia sering tidak masuk. Apabila karyawan sering absen atau absensinya tidak baik, otomatis akan berpengaruh terhadap apa? Produktivitas daripada kerja. Yang imbasnya ujung-ujungnya apa? Imbasnya kepada profitabilitas perusahaan. Kemudian turnover rendah, betul. Turnover itu apa? Tingkat keluar masuknya karyawan dalam suatu organisasi itu rendah. Dan sebaliknya, apabila suatu organisasi atau perusahaan turnovernya tinggi,
juga tidak bagus untuk kinerja ataupun produktivitas daripada suatu instansi atau perusahaan. Begitu. Kemudian ada kepuasan kerja tinggi, kemudian juga ketaatannya juga ada seperti itu. Dan ujungnya juga akan erat kaitannya dengan audit MSDM. Begitu. Semua yang tadi sudah dipaparkan terkait strategi SDM, harapannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kinerja perusahaannya yang diharapkan yang pertama apa? Produktivitasnya tinggi, kualitas keunggulan produk dan pelayanannya tinggi, sehingga pada akhirnya keuntungan atau profitabilitas perusahaannya tinggi atau dapat tercapai. Itulah tujuan daripada strategic SDM. Ya, rekan-rekan ya. Selanjutnya, setelah kita saat ini kan membahas juga ya rekan-rekan terkait audit fungsi perencanaan pengadaan sumber daya manusia berbasis kompetensi BK tadi. Audit perencanaan SDM BK. Perencanaan sumber daya manusia BK itu seperti apa? Jadi proses sistematis yang terkait erat dengan perencanaan strategik perusahaan dan digunakan untuk memperkirakan permintaan dan ketersediaan human-nya nih, sumber daya manusia di masa datang melalui analisa eksternal, baik berupa peluangnya, ada ancamannya juga, serta mampu menganalisa internal atau kekuatan dan kelemahan tadi ya rekan-rekan yang saya sampaikan yaitu SWOT tadi. Kemudian, ada 4 cakupan audit fungsi perencanaan SDM BK. Yang pertama apa? Audit praktik SDM atau audit praktik perencanaan SDM. Ini mengenai ketaatan asas terhadap kebijakan SOP. Ini erat kaitannya dengan SOP atau peraturan yang terkait dengan perencanaan SDM. Yang kedua apa? Ada audit mengenai aspek integrasi perencanaan SDM BK dengan sistem lainnya, antara lain apa? Rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada audit terhadap efisiensi dan efektivitas perencanaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Efisiensi terkait dengan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan atau implementasi program perencanaan SDMBK seperti itu. Jadi efektivitas terkait dengan ketepatan staffing internal maupun eksternal, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi yang diharapkan. Yang keempat ada audit terhadap proses bisnis perencanaan SDMBK. Seperti itu. Kemudian apabila kita berbicara proses bisnis perencanaan SDMBK itu seperti apa? Baik, untuk prosesnya sendiri di sini dijabarkan yang pertama ada memperkirakan estimate kebutuhan SDM perusahaan itu seperti apa. Baik dari faktor eksternalnya seperti apa, faktor organisasinya, faktor tenaga kerjanya. Yang kedua, memperkirakan ketersediaan SDM. Estimasi ketersediaan eksternalnya bagaimana, estimasi ketersediaan internalnya seperti apa. Kemudian ada yang ketiga, menyusun rencana aksi atau action program. Merupakan output ya rekan-rekannya hasilnya seperti itu. Kondisi permintaan atau kebutuhan sama dengan ketersediaan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi permintaan atau kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan. Dan yang ketiga, kondisi ketersediaan lebih besar daripada permintaan atau kebutuhan. Seperti itu. Itu tadi adalah proses bisnis perencanaan daripada SDM BK berbasis kompetensi yang kita telah bahas sebelumnya. Untuk selanjutnya di sini ada terkait rekan-rekannya audit analisa jabatan. Seperti apa audit analisa jabatan? Jadi suatu proses sistematis itu adalah berurut ya rekan-rekannya, ada tahap-tahapnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan data mengenai fungsi, tugas, tanggung jawab, hubungan kerjasama, kondisi kerja, serta persyaratan jabatan yang dimanfaatkan bagi keseluruhan aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, penyempurnaan struktur organisasi, juga sistem dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian secara spesifik, ada tiga keluaran atau output analisa jabatan yang perlu diaudit. Apa itu? Ada 3 ya rekan-rekan. Yang pertama, uraian jabatan merupakan uraian yang mencerminkan fungsi tadi, tugas, tanggung jawab, pola hubungan kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Yang kedua,
Persyaratan jabatan merupakan uraian yang mencerminkan sesuai dengan kompleksitas daripada jabatan. Dan yang terakhir adalah standar kinerjanya seperti apa. Model audit analisa jabatan seperti apa? Jadi modelnya itu terdapat 4 cakupan ya rekan-rekan ya. Yang pertama ada audit praktik analisa jabatan. Mengenai ketaatan asas tadi terdapat kebijakan, SOP, peraturan terkait daripada analisa jabatannya. Yang kedua, ada audit mengenai integrasi analisa jabatan dengan sistem SDM lainnya. Antara lain apa? Dengan rekrutmen, seleksi, pengembangan, jadi research and development. Research and development itu ada pelatihan, ada pengembangan, karir, sampai dengan penilaian daripada kinerja para karyawannya. Yang ketiga, ada audit terhadap efisiensi dan efektivitas analisa jabatan, di mana efisiensi ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan atau implementasi program analisa jabatan. Yang keempat, ada yang namanya audit terhadap proses bisnis analisa jabatan mencakup daripada tiga aspek. Yang pertama ada struktur organisasi, jenis dan jenjang jabatannya seperti apa. Kemudian proses bisnis unit kerja dan proses kerja jabatan sebagai masukan. Tadi ada output, input, ini inputnya yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data yang terencana terorganisir dengan metode yang tepat merupakan aktivitas kritikal ya. Ketiga adalah uraian dan persyaratan jabatan sebagai keluaran atau output. Setelah mempelajari model audit fungsi SDM ini rekan-rekan berbasisnya sama kompetensi. Audit fungsi pengadaan SDM BK mencakup dua, fungsi rekrutmen dan fungsi seleksi. Yang pertama ada fungsi rekrutmen. Rekrutmen pegawai itu adalah proses mengumpulkan sejumlah orang kandidat melalui berbagai metode dalam rangka mengisi jabatan yang lowong atau yang kosong. Itu tadi pengumpulan atau pencarian orang-orang dalam suatu jabatan tertentu dengan metode tertentu dengan kualifikasi yang tertentu disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian yang kedua ada audit fungsi seleksi, di mana seleksi pegawai yaitu maksudnya adalah suatu proses yang sistematis, yang terarah atas sejumlah kandidat atau calon yang telah direkrut. Jadi memang tahapan lanjutan dari rekrutmen ya teman-teman ya. Kemudian dalam rangka memutuskan kandidat yang jadi setelah dikumpulkan di tadi, kemudian setelah dikumpulkan di rekrutmen akan diseleksi nih, memutuskan kandidat mana atau calon mana yang dinilai mampu memenuhi atau bisa juga melebihi persyaratan jabatan yang diinginkan atau yang dibutuhkan terhadap calon pegawai tadi. Seperti itu. Kemudian setelah audit pengadaan ada model audit rekrutmen. Audit rekrutmen ini ada 4 cakupan. Yang pertama audit praktek rekrutmen mengenai ketaatan asas terhadap kebijakan, SOP, peraturan-peraturan terkait rekrutmen. Kemudian juga ada audit mengenai integrasi rekrutmen dengan sistem SDM lainnya, antara lain dengan sistem seleksi. Yang ketiga, audit terhadap efisiensi dan efektivitas rekrutmen. Yang keempat tadi sama audit dengan audit proses bisnis rekrutmen, baik jumlah dan jenis jabatan, persyaratan jabatan, prosesnya dalam hal terkait penentuan yang digunakan seperti apa. Kemudian ada jumlah dan kualifikasi kandidat. Polls merupakan output daripada yang hasil yang ideal. Itu merupakan model audit rekrutmen ya teman-teman. Kemudian untuk yang tadi sudah dijelaskan, sekarang cakupan model audit seleksi sama ada 4 juga. Audit praktik yang pertama audit praktek seleksi mengenai ketaatan asasnya sama terhadap kebijakan, SOP, peraturan-peraturan terkait dengan seleksi seperti apa. Yang kedua, audit mengenai integrasi seleksi nih dengan sistem SDM lainnya, antara lain dengan sistem rekrutmen dan sistem pelatihan. Yang ketiga, audit terhadap efisiensi dan efektivitas seleksinya seperti apa. Seperti itu. Jadi, efisiensi ini terkait erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan atau implementasi program seleksi. Yang ketiga, efektif tidak terkait dengan jumlah atau kualifikasi calon pegawai yang terpilih. Apakah sudah memenuhi kebutuhan perusahaan belum?
Jadi memang harus dianalisis nih efektivitasnya efektif atau tidaknya. Yang keempat adalah audit terhadap proses bisnis seleksi tadi. Itu mengenai model audit rekrutmen. Untuk selanjutnya, audit fungsi pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia BK berbasis kompetensi itu seperti apa? Jadi audit pelatihan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang pertama ada pelatihan SDM BK dan pengembangannya. Kalau pelatihan itu adalah proses peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mengisi kesenjangan antara kompetensi yang dimilikinya dengan tuntutan kompetensi jabatan saat ini. Itu pelatihan SDMBK. Sedangkan pengembangan SDMBK itu apa? Adalah proses peningkatan kompetensi dalam rangka mengisi kesenjangan antara kompetensi pegawai yang dimiliki saat ini dengan tuntutan kompetensi jabatan yang menjadi tanggung jawab sesuai rencana pengembangan karir. Jadi, audit pelatihan fokus pada apakah peningkatan kompetensi SDM untuk mengatasi tuntutan pekerjaan saat ini, sedangkan audit pengembangan ini lebih fokus pada pemenuhan SDM yang berkualitas seperti itu. Jadi, diasumsikan mampu mengatasi tuntutan pekerjaan. Pada intinya, pengembangan SDM ini tidak lepas dari sistem yang tadi sudah disampaikan ya rekan-rekan ya. Untuk selanjutnya adalah audit fungsi pengembangan dan pemeliharaan SDMBK. Sama ada 4 juga cakupannya untuk baik pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada audit praktek pelatihan dan pengembangan SDM terkait ketaatan asas tadi sama kebijakan, SOP, peraturan-peraturan terkait pelatihan dan pengembangan. Audit mengenai integrasi nih pelatihan dan pengembangan SDMBK dengan sistem apa? SDM lainnya antara lain seperti sistem karir, sistem penilaian kinerja, dan sistem balas jasa. Kemudian yang ketiga, audit terhadap efisiensi dan efektivitas pelatihan atau pengembangan SDMBK. Efisiensi ini terkait erat kaitannya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan atau implementasi program pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang kedua, efektivitas terkait dengan peningkatan kompetensi dalam hal pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan perubahan daripada sikap pegawai selaras dengan tuntutan daripada jabatan atau job profile. Yang keempat, ada audit terhadap proses bisnis, pelatihan, dan pengembangan SDMBK. Untuk selanjutnya, audit karir berbasis kompetensi. Cakupannya juga 4. Yang pertama sama, audit praktik karir BK, audit integrasi karir BK dengan sistem SDM lainnya, audit terhadap efisiensi dan efektivitas karir, audit terhadap proses bisnis karir. Hampir mirip-mirip ya rekan-rekannya, tidak apa-apa. Nanti bisa diulas kembali videonya dengan perlahan, dipelajari modul-modulnya rekan-rekan ya, biar lebih paham seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan untuk mempelajari, membaca, setelah membaca kemudian dicermati, dipahami seperti itu. Ini juga sama teman-teman ya, model audit penilaian kinerja SDMBK tadi cakupannya rata-rata sama, audit praktik penilaian kinerja BK terhadap asas daripada kebijakan SOP, audit mengenai integrasi penilaian, audit terhadap efektivitas, audit terhadap proses bisnis penilaian kinerja BK. Jadi berbicara mengenai proses bisnis penilaian kinerja. Maka Key Performance Indicator atau KPI ya istilah kalau kita bekerja itu pasti erat kaitannya KPI gitu ya. Adalah standar penilaian dan kinerja aktual, input yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ini mengenai audit berbasis alat jasa ya, alat jasa berbasis atau balas jasa berbasis kompetensi. Baik, di sini bisa dilihat ya rekan-rekan semua, ada kompensasi. Kompensasi ini dibagi dua, ada non moneter dan moneter. Seperti apa pembagiannya? Moneter sendiri juga terdapat dua hal. Ada pekerjaannya seperti apa, jadi tugasnya menarik, pengembangan dirinya seperti apa, karirnya, tantangan. Kemudian ada lingkungan pekerjaannya, rasa aman yang diberikan dalam suatu organisasi itu, seperti itu. Kemudian ada terciptanya rasa nyaman dalam
bekerja, suasana bekerja seperti apa, adanya pujian pengakuan, ada simbol status, itu kompensasi non-moneter lah rekan-rekannya. Kemudian kompensasi moneter itu seperti apa? Jadi ada dibagi dua lagi nih rekan-rekan. Ada kompensasi tidak langsung dan yang langsung. Yang langsung sepertinya umum ya, sudah sangat familiar. Ada gaji, ada komisi, ada bonus, tunjangan, insentif, itu namanya kompensasi langsung ya teman-teman. Kemudian kalau kompensasi tidak langsung itu asuransi nih, BPJS misalnya. Kemudian tunjangan-tunjangan transport, perumahan, aspek, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap organisasi itu memiliki kompensasi tidak langsung itu bermacam-macam atau tidak bisa disamaratakan, tapi rata-rata memiliki yang namanya BPJS TK, BPJS Kesehatan seperti itu. Itu biasanya umum ya teman-teman. Kemudian ini masih sama 4 cakupan audit balas jasa, cakupannya sama ya rata-rata teman-teman ya, masih terhadap ketaatan asas, kebijakan SOP, peraturan-peraturan terkait jasa, disesuaikan dengan topiknya begitu. Kemudian mengenai inovasi jasa, berbasis kompetensi dengan sistem MSDM lainnya, kemudian audit terhadap efisiensi dan efektivitas balas jasanya, kemudian juga ada audit terhadap proses bisnis balas jasa, seperti itu. Kemudian setelah audit balas jasa baik. Di sini juga sama ya, masih sama teman-teman. Ada pengertian kompetensi. Nah, kompetensi. Jadi audit kompetensi dan audit budaya perusahaan. Kompetensi adalah suatu karakteristik dasar yang melekat pada individu terkait dengan kinerja yang superior atau efektif, di mana kompetensi ini mencakup motifnya, traits, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Agar memperoleh pemahaman lebih mendalam, secara lebih rinci yang dimaksud dengan motif itu apa? Yang pertama, motif adalah hal-hal yang dipikirkan, yang diinginkan individu untuk mendorong dirinya tuh atau mengarahkan perilakunya. Itu motif nih, motif. Karena seseorang melakukan hal itu apa sih motifnya? Yang melatar belakangi istilahnya seperti itu. Kemudian ada traits di posisi perilaku atau reaksi tertentu dari individu terhadap situasi yang dihadapi, seperti kepercayaan diri, toleransi terhadap tekanan. Ada konsep diri juga, di mana nilai-nilai sikap individu yang memberikan gambaran tentang apa yang berharga, apa yang diminatinya, begitu. Ada pengetahuan ya umum ya, kita juga sudah mengetahui secara umum, yaitu segala informasi yang dimiliki individu terhadap bidang atau area tertentu. Selanjutnya keterampilan. Keterampilan itu adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik atau tugas mental tertentu. Untuk selanjutnya, di sini ada dua jenis kompetensi. Yang pertama hard competence, yang kedua adalah soft competence atau dengan istilahnya kompetensi keahlian yang spesifik dan kompetensi perilaku. Yang pertama adalah hard competence atau kompetensi keahlian yang spesifik. Ini sifatnya merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan yang baik sesuai harapan. Kemudian untuk soft kompetensi ini seperti apa? Ini adalah kompetensi perilaku yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki pegawai agar mampu menampilkan atau mencapai kinerja sesuai daripada harapan tuntutan organisasi atau perusahaan. Salah satu pengelompokan kompetensi perilaku yang digunakan manajemen dalam menilai kemampuan pegawainya apa? Yang pertama, ada kompetensi inti atau utama, kompetensi generik atau peran, kompetensi atribut pribadi, manajerial, sampai dengan kompetensi kepemimpinan, leadership. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, menurut Robbins and Judge tahun 2009, budaya perusahaan berfungsi antara lain yang pertama sebagai penentu batasan dalam perusahaan. Yang kedua, memberikan rasa identitas bagi para anggotanya atau karyawan ya yang dimaksud di sini. Yang ketiga adalah memfasilitasi terwujudnya komitmen terhadap sesuatu melebihi daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Yang kelima, sebagai pengendali yang menuntut dan membentuk sikap dan perilaku dari pegawai. Kemudian, Brown ada 4 kategori budaya organisasi atau budaya perusahaan. Yang pertama, the top guy
school culture, yang kedua work hard culture, yang ketiga the big your company culture, yang keempat adalah the process culture. Apa ya bahasa Inggris semua ya, tidak apa-apa teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya, silahkan teman-teman ulas kembali materi yang telah saya sampaikan seperti itu, dan jangan lupa modulnya dipelajarin teman-teman ya. Nanti bisa lihat di perpustakaan digitalnya ut.ac.id. Jadi diulas kembali modulnya, dipahamin kembali penjelasan saya tadi, termasuk tadi kan yang ada yang terakhir saya sampaikan itu kan umumnya bagaimana rinciannya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dibaca lebih lanjut. Harapannya apa? Jadi memang saya perlu sampaikan rekan-rekan, teman-teman semua. Capaian pembelajaran setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali audit kompatibilitas, audit fungsi perencanaan SDM, audit fungsi analisa jabatan, audit fungsi rekrutmen, audit fungsi seleksi, audit fungsi yang tadi sudah dijelaskan pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian audit daripada fungsi karir, audit fungsi penilaian kinerja, sampai dengan audit fungsi balas jasa. Nah, sumber belajarnya yang utama sudah disampaikan juga, bahan ajarnya khususnya ini modul 2, dan bahan-bahan yang relevan silahkan dipelajari kembali. Dan jangan lupa materinya minggu ini ya teman-teman, mohon dilihat lagi nih teman-teman, ratnya dibaca, dibuka ratnya, dibaca, dipahami, kemudian juga kehadirannya, diskusi-diskusi, tugas-tugasnya mohon di lengkapi atau disesuaikan dengan jadwal yang tersedia, karena memang apabila tidak dikerjakan dengan jangka waktu yang sudah disediakan maka tidak bisa diakses lagi, dan ini kan berdampak pada nilai rekan-rekan juga. Jadi mohon dengan sangat teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa ya dimanapun Anda berada, yang sangat saya banggakan untuk kerjasamanya, untuk mengulas kembali pembelajaran yang telah diberikan, kemudian mengakses ratnya, mengisi daripada kehadirannya, diskusi tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Apabila memang dinilai dalam tugas maupun diskusi itu masih belum sesuai, tolong segera diperbaiki, karena memang masih terdapat kesempatan sebelum time atau batas waktu pengerjaan tugas misalnya atau diskusi itu berakhir ya teman-teman ya, karena memang ini kan kebaikan teman-teman sendiri pada akhirnya. Saya selaku tutor daripada tutor hanya sebatas mengingatkan begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian dari rekan-rekan, teman-teman mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat.